Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini ya. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu unit handphone. Ini adalah Redmi Note 10. Handphone yang kurang lebih selama 1 minggu ini gue pakai sebagai daily driver gue. Bahkan gue sampai ninggalin Poco X3 NFC gue karena gue pengen merasakan user experience menggunakan si Redmi Note 10. So, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue tersebut menggunakan si Redmi Note 10. Dan iya, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, hal pertama yang mau gue ceritakan dari pengalaman gue menggunakan si Redmi Note 10 ini, yang pertama adalah mengenai handlingnya. Ya, kita pakai handphone nggak cuman sekedar spesifikasi, nggak cuman sekedar masalah kamera, nggak cuman sekedar masalah prosesor, tapi handling kita sehari-hari memegang handphone ini dan menggunakan handphone ini, itu juga harus kita rasain. Gimana kita pakainya, nyaman atau enggaknya, kalau misalkan kita pakai lama-lama dia berat atau enggak. Ya, menurut gue handling dari handphone ini itu nyaman banget. Ya, besaran handphone ini tuh menurut gue sudah pas banget kalau misalkan kita genggam. Baik dengan satu tangan maupun dengan dua tangan seperti ini. Ya, gue jadi apa ya? Gue sendiri sebenarnya agak kurang, bukan agak kurang. Gue sendiri nyaman sekali menggunakan handphone ini baik dengan satu tangan maupun dua tangan. Karena gue orangnya pakai handphone itu lebih sering dipakai untuk streaming, baik di streaming YouTube, Netflix, maupun juga untuk Disney Plus. Itu gue sering banget nonton film di beberapa aplikasi itu, dan ya, gue sering banget pegang handphone ini dengan satu tangan. Dan gue nggak merasa pegel sama sekali ya saat gue pakai handphone ini dengan satu tangan, karena ya berat handphone ini tuh dia nggak sampai 200 gram, tepatnya di 178 gram, dan ya lebarnya ini juga nggak besar banget gitu loh. Nyaman lah pokoknya, enak banget pas kita pegang seperti ini. Ya, by the way, ini layarnya, bentangnya ada di 6,43 inch ya. Menurut gue ini adalah bentang layar yang sangat pas. Dulu itu gue sangat suka handphone dengan bentang layar di 5,5 inch ya. Karena sekarang ini handphone itu layarnya udah full view display semua ya. Dengan bentang layar di 6,43 inch ini adalah handphone yang paling nyaman yang pernah gue pakai selama ini ya teman-teman. Ya, sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan handphone yang terlalu besar ataupun bongsor. Jadi ini menurut gue sudah sangat nyaman sekali pada saat gue pegang-pegang handphone ini. Apalagi ya material yang digunakan dari handphone ini sebenarnya nggak terlalu premium banget ya. Dia bagian belakangnya terbuat dari polikarbonat, bagian untuk framenya pun juga terbuat dari polikarbonat. Tapi finishingnya coba lihat deh, ini indah banget ya, cantik sekali handphone ini. Apalagi yang gue pilih adalah warna light green. Ini kalau misalkan gue bikin atau gue ciprat-cipratin air sedikit gitu ya, dia bener-bener kayak minuman ya, minuman yang warnanya ijo-ijo lime kayak begitu, terus ada embun-embun airnya, itu kelihatannya tuh seger banget ya menurut gue dengan warna yang seperti ini. Bener-bener gue nggak ada kecewa sama sekali mengenai desain maupun handling dari si handphone ini. Begitupun juga dengan desain dari bentukan kameranya. Coba lihat teman-teman, ini kameranya bener-bener original bentukannya, nggak ngikutin bentukan kamera manapun menurut gue. Dengan desain seperti ini ya, kamera utamanya ada di sini, terus ada dua kamera lagi, dan ada satu kamera di sini, dan ada LED notifikasi. Plus di sini ada tulisan Ultra Premium ya, di sini ada tulisan Ultra Premium dan ada titik di sini yang berwarna merah, itu menambah aksen seperti ini adalah kamera profesional dari handphone yang harganya cuma 2.499.000 nih teman-teman. Jadi itu mengenai handling yang gue rasain dari handphone ini. Dan yang gue suka lagi dari handphone ini, dia sudah memiliki dual stereo speaker. Handphone 2 jutaan punya dual stereo speaker, itu menurut gue killer banget. Cuman Xiaomi doang yang bisa ngasih handphone dengan harga murah
terus juga dengan spesifikasi yang dual speaker seperti itu menurut gue udah killer banget ya. Itu bener-bener asik banget untuk quality stereo speakernya menurut gue. Nggak terlalu keras memang, tapi detailnya itu cukup banget gue bisa rasain, mulai dari bass, treble, sparasinya itu bener-bener nyaman banget di telinga gue gitu ya teman-teman. Memang sih karena ada dual speaker yang seperti ini, bodi belakang handphone ini tuh jadi agak sedikit bergetar. Tapi menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena adanya getaran tersebut berarti ada resonansi lebih dari si handphone ini yang menjadikan suaranya itu jadi lebih bulat. Ya, itu mengenai si suara dari si handphone ini. Asli, ini suaranya emang sudah bagus banget. Nah, kualitas suaranya itu juga didukung dengan bentukan ataupun bahan yang digunakan dari layar si Redmi Note 10 ini. Layarnya menggunakan AMOLED display ya teman-teman. Ini bukan Super AMOLED, ini cuma AMOLED display 60 Hz ya, memang cuma 60 Hz, tapi keluaran warnanya ini bener-bener udah vivid banget. Ya, kecerahannya dia ada di 450 nits, tapi dia bisa tembus di 1100 nits kalau misalkan kita pakai handphone ini di bawah sinar matahari, dan itu benar-benar masih terlihat sangat jelas kalau misalkan kita gunakan di bawah sinar matahari. Kebetulan memang gue nggak terlalu sering sih ya pakai di bawah sinar matahari, gue lebih sering pakai handphone ini di rumah, di mobil gitu kan, untuk dijadiin GPS gitu ya. Itu menurut gua sih sudah sangat nyaman dengan kecerahan yang seperti ini ya. Ini warna hijaunya hijau banget, warna merahnya merah banget, bener-bener yang khasnya AMOLED ya. Ini warnanya sudah gonjreng banget. Dan karena dia dan karena dia ini menggunakan layar AMOLED, dia juga bisa punya fitur always on display teman-teman ya. Dia di sini bisa menampilkan always on display, dan ada beberapa notifikasi yang muncul di sini kalau misalkan ada yang masuk memang. Nah, itu menurut gua bener-bener jadi suatu fitur yang killer memangnya di Xiaomi Redmi Note 10 ini. Nah, pada saat layarnya kondisi mati ini, kita bisa langsung nyalain handphonenya dengan cara ngeklik tombol fingerprint ya. Di sini juga tombol fingerprintnya memang sudah unik banget. Dia nyatu dengan tombol power ya teman-teman. Tapi biasanya kan kalau misalkan tombol power, tombol fingerprint yang nyatu ke tombol power itu, dia agak dibikin mencekung ya. Ini enggak, ini dibikin bener-bener rata dengan bodinya, cuma dibedain warnanya aja. Kalau misalkan frame-nya di sini warnanya glossy untuk fingerprint-nya, dia di sini warnanya adalah doff seperti ini ya teman-teman. Dan ini menurut gue cepet banget ya untuk fingerprint-nya. Coba kita lihat di sini. Ya, nah ini langsung kebuka. Bahkan dari posisi layar mati, kita juga bisa langsung ngebuka. Ya, ini menurut gue fingerprint-nya udah cepet banget ya teman-teman. Bener-bener ya, kayaknya ini tuh bukan handphone harga 2 jutaan gitu loh. Ini pantasnya tuh kayak harga handphone 3,5 sampai dengan ke 4,2, 4,3 gitu ya teman-teman. Ini bener-bener asli deh. Ini udah oke banget lah handphonenya menurut gue nih ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu suka atau seperti apa ya, ini kan preferensinya masing-masing gitu ya. Tapi selama gue pakai handphone ini, gue tidak kecewa sama sekali di Redmi Note 10 ini ya teman-teman. Nah, untuk fitur-fitur lainnya seperti kamera ataupun yang lainnya, kita coba bahas lagi satu-satu. Tapi sebelum itu, di layarnya ini ya teman-teman ya, di layarnya ini dia juga sudah support yang namanya Widefine L1. Jadi teman-teman kalau misalkan suka nonton Netflix, handphone ini bisa muter sampai dengan 1080p atau Full HD ya teman-teman. Cuman memang sayang layarnya belum support HDR10. Dan menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar mengingat harganya cuma 2,5 juta gitu ya. Kalau misalkan emang dia ini naro fitur HDR10 di sini, ya menurut gue emang itu udah killer banget, dan kayaknya bakalan handphone-handphone yang kelas flagship atau kelas di atasnya ini juga dia nggak akan laku gitu. Mendingan beli handphone ini aja udah gitu ya. Dan untuk layarnya sendiri juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 ya. Tadi juga untuk resolusinya ada di Full HD Plus ya. Panelnya Super AMOLED, bukan Super AMOLED, panelnya AMOLED aja, dan rasionya adalah 20:9 ya teman-teman. Nah, untuk kamera dari si Redmi Note 10 ini, dia resolusinya ada di 48 megapiksel untuk kamera utamanya.
Dan menurut gue hasilnya cukup oke ya, apalagi misalkan kita pakai di kondisi cahaya yang cukup ya. Ini menurut gue sangat lumayan lah, bisa dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Ya intinya kalau misalkan teman-teman pakai kameranya ini untuk foto-foto terus diupload ke Instagram ataupun ke media sosial, menurut gue itu masih sangat cukup. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri aja nih hasil perekaman maupun foto dari si Redmi Note 10 ini ya. Oke teman-teman, ini adalah sampel hasil rekaman dari si Redmi Note 10. Bagus atau enggaknya teman-teman bisa menilai sendiri ya. By the way, ini resolusinya ada di 1080p dengan frame rate di 60 fps. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas audio maupun video dari si Redmi Note 10 ini. Kita lanjut ke kamera bagian depan ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari si Redmi Note 10 menggunakan kamera depan dengan resolusi di 1080p dengan frame rate di 30 fps. Bagaimana kualitas audionya maupun kualitas videonya, teman-teman bisa menilai sendiri dan coba bagikan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Yuk. Nah, setelah kita coba-coba kameranya, terus bagaimana handlingnya, juga layarnya, kira-kira dia handphonenya bisa bertahan berapa lama ya? Handphone ini punya kapasitas baterai di 5000 mAh dan menurut gue, lagi-lagi 5000 mAh di handphone ini tuh cukup sekali, cukup banget ya dipakai untuk mengakomodir semua kegiatan kita di handphone, baik itu streaming, sosial media, terus kemudian ya macam-macam lah, semua kegiatan di handphone, gaming, kerja, itu cukup banget di handphone ini. Gue sendiri pakai handphone ini untuk WhatsApp ya, terus kemudian ngecek-ngecek dagangan gue, ya sosial media, buka marketplace, terus email, apalagi macam-macam ada. Yang jelas sih streaming, gue streaming itu sering banget di YouTube, Netflix, ataupun di Disney Plus, itu gue sering banget. Dan untuk penggunaan seharian di handphone ini, itu dia bisa tembus sampai dengan jam 10 malam. Itu pun juga dengan kapasitas baterai yang masih sisa 30%. Biasa gue cabut itu di jam 6 pagi ya teman-teman. Biasanya gue pakai seharian itu bisa tembus sampai jam 10 malam dengan sisa baterai di 30%. Lantas bagaimana sih sebenarnya performa dari si handphone ini? Ya jujur, Snapdragon 678 itu sudah cocok sekali dipakai di handphone ini ya. 678 ini sebenarnya adalah prosesor yang lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan 675 yang kemarin. Cuman memang sayangnya di 678 ini dia tidak disematkan modem 5G. Lagi-lagi kalau misalkan handphone ini disematkan modem 5G, ya, orang-orang nggak akan beli handphone di atas harga handphone ini. Udah, pilih aja si Redmi Note 10, semua kebutuhannya bisa terpenuhi sehari-hari. Jujur, nanti gue akan bikin pengalaman gamingnya itu di video terpisah, karena menurut gue akan agak sedikit kelamaan kalau misalnya gue pakai handphone ini ya, atau bikin video ini sekalian gue main game. Itu nanti agak kelamaan, jadi gue bikin di video terpisah aja mengenai pengalaman main game di handphone ini. Sebenarnya gue sudah ada download 6 game di sini ya, nanti gue akan bikinkan video terpisah aja. Nah, tadi masalah baterai itu di 5000 mAh bisa tahan dari jam 6 pagi gue cabut di 100%, bisa tahan sampai jam 10 malam dengan sisa baterai di 30%. Itu juga udah disupport dengan kapasitas charger sebesar 33 watt atau Mi Turbo Charge. Itu ngecasnya cepet banget ya, gua tinggal mandi aja sebenarnya handphonenya juga sudah terisi penuh, kurang lebih ya, bukan penuh juga sih ya, setengah jam pengisian menggunakan charger bawaannya itu dia bisa tembus di 45-50% teman-teman. Dan itu sudah sangat cukup buat kebutuhan gue sehari-hari menggunakan si Redmi Note 10 ini. Lantas, kira-kira teman-teman itu rekomendasi nggak sih ke pakai si Redmi Note ini? Menurut gue, kalau misalkan kalian itu punya budget ya dengan harga cuma 2.499.000 dan nggak perlu mentingin yang terlalu gimana-gimana gitu ya spesifikasinya dan segala macamnya, handphone ini sangat layak buat kalian pilih ya. IP53 ada ya, gue lupa sebutin. Handphone ini punya IP53, jadi tahan dengan cipratan
air dan debu ya teman. Ingat-ingat ya, cipratan air, bukan bisa sampai dicemplungin, enggak, cuman cipratan air aja. Terus kemudian kamera bagus ya, ada di 48 megapiksel. Terus juga dia juga ada lensa ultra wide, ada lensa makro, dan ada lensa depth sensor. Ya, kualitas perekaman videonya tadi yang sudah gue sebutkan seperti yang teman-teman lihatin, ya, dia maksimal ada di 4K 30 fps, dan kemudian masih ada jack 3,5 mm ya di bagian bawah sebelah sini, sudah USB sudah USB Type-C, sudah dual stereo speaker, ada infrared blaster, layarnya AMOLED. Iya, memang masih ada di 60 Hz, cuman menurut gue masih sangat-sangat nyaman kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kayaknya berat banget gitu ya. Wi-Fi-nya dia di sini juga sudah mendukung Wi-Fi AC ya, dual band, ada 5 GHz dan ada 2,4 GHz. Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth 5, low power energy, E2DP, dan ya, handphone ini sangat rekomendasi banget kalau misalkan kalian lagi cari handphone dengan harga cuma Rp2.500.000, dan ini baru garansinya 15 bulan. So, mungkin segitu aja video gue mengenai pengalaman menggunakan si Redmi Note 10 ini selama kurang lebih 1 minggu. Akhir kata gue pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!